mendengarkan podcast ini. Sekilas tema yang saya usung dan saya paparkan ini tidak penting untuk kehidupan iman Kristiani. Tetapi sebenarnya apa yang kita akan pelajari ini menjadi salah satu pilar dari hidup iman Kristen kita, atau kalau boleh saya kemukakan menjadi fondasi dari hidup iman Kristiani kita. Dan hal ini akan saudara bisa buktikan setelah mengikuti seri meeting, pertemuan pada kesempatan ini dan kesempatan yang akan datang. Saudara akan dibuat kagum terhadap perjalanan sejarah kerajaan Allah. Perjalanan sejarah kerajaan Allah di muka bumi. Di situ kita menemukan jejak Tuhan. Bayang-bayang Tuhan yang sangat jelas atas kehidupan umat pilihannya. Hubungan atau relasi antara bangsa Israel dengan orang percaya atau umat perjanjian baru dan kedudukan mereka di hadapan Tuhan itu sangat penting. Tentu di dalamnya kita juga melihat perbedaan di antara umat perjanjian baru dan umat perjanjian lama atau bangsa Israel ini yang harus kita pahami secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Harus kita pahami secara utuh atau secara lengkap. Ketidakmampuan kita memahami hubungan antara bangsa Israel dengan orang percaya, kedudukan mereka di hadapan Tuhan serta perbedaannya akan mempengaruhi kehidupan iman dan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa? Tentu saja pernyataan ini harus memiliki landasan argumentasi yang argumentatif. Artinya argumentasi yang benar-benar bisa dijadikan argumen yang mendasari pandangan yang saya kemukakan bahwa kalau kita memahami keliru relasi atau hubungan bangsa Israel dengan orang percaya ini, kedudukan mereka di hadapan Tuhan, serta perbedaannya, itu mempengaruhi kehidupan iman dan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa dasarnya? Yang pertama, saudaraku, kesalahan memahami relasi, kedudukan dan perbedaan antara dua bangsa ini, ya, akibatnya mencampur adukkan ayat-ayat firman Tuhan yang mestinya khusus ditujukan untuk umat perjanjian lama dengan ayat-ayat yang mestinya khusus untuk umat perjanjian baru. Lalu akibatnya akan terjadi salah tafsir. Kesalahan tafsir ini bisa berakibat sangat fatal, saudaraku. Dan ini sudah terjadi dalam banyak komunitas Kristen. Mereka memandang ayat Alkitab secara tekstual, bukan kontekstual. Mereka melihat ayat Alkitab secara tekstual. Tentu mereka tidak melakukan penggalian secara kontekstual. Teksnya itu dilihat tidak melihat konteks. Lihat teksnya saja tidak lihat konteks. Ini bahaya. Mereka memandang ayat-ayat Alkitab sebagai ayat-ayat suci yang secara hurufiah, bukan secara maknawi. Secara hurufiah. Seperti misalnya ada ayat yang mengatakan, Tuhan memulihkan Sion. Lalu secara mentah dikenakan dalam hidup orang Kristen. Tuhan memulihkan kita. Itu mentah kan? Tekstualnya begitu. Tapi konteksnya tidak begitu. Konteksnya untuk orang Israel pada zaman kapan, tahun kapan, dalam rangka apa. Konteksnya harus jelas. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Teksnya begitu, itu tekstualnya. Konteksnya apa? Bangsa-bangsa mana? Kepadamu, ini siapa? Orang Kristen. Oke, saat itu orang Kristen itu orang Kristen di mana? Yang jelas itu bukan untuk orang Kristen.
Lalu kekayaan bangsa-bangsa itu, bangsa-bangsa mana yang kekayaannya diberikan kepadamu di sini? Harus tahu konteksnya. Nah, sekarang ini secara sembarangan, secara serampangan, dipungut ayat itu secara tekstual, tidak secara kontekstual. Nah, ini kan memandang ayat-ayat Alkitab sebagai ayat-ayat suci yang memiliki arti per ayatnya. Padahal mestinya kebenaran Alkitab itu bukan secara tekstual, bukan secara ayatiah, tetapi harus pengertian maknawinya. Makna ayat itu yang harus ditemukan setelah lewat proses eksegesis, proses menafsir. Teks aslinya apa, bahasa aslinya gimana, kapan ditulis, oleh siapa, kepada siapa, dalam rangka apa itu ayat ditulis. Baru kita menemukan ekstraksi. Ekstraksi itu sarinya, saudara. Nah, akhirnya saudara melihat, kalau orang mencampur adukan ayat-ayat firman Tuhan yang khusus ditujukan untuk umat perjanjian lama, yang harus juga dipahami dengan benar, dan ayat-ayat yang dikhususkan untuk umat perjanjian baru, ya. Kalau tidak membedakan ini, maka banyak pandangan yang hampir selalu berunsur ayatiah. Ayatiah. Selalu secara ayatiah, bukan alkitabiah. Misalnya seperti persepuluhan, yang seharusnya hanya berlaku umat perjanjian lama, lalu dikenakan mutlak untuk umat perjanjian baru, menjadi semacam Taurat atau peraturan. Kan kita mesti tanya, ini persepuluhan ditujukan kepada siapa? Di mana? Itu di Israel. Kenapa ada persepuluhan? Kan harus digali, dibedah, dikupas. Setelah dikupas, digali, baru menemukan maknanya. Kontekstual, bukan tekstual. Nah, orang kan ambil Maliaki 3:10, lalu diartikan secara mentah, atau dengan bahasa lain dikontemporer. Tahu dikontemporer? Dibuat kontemporer, dibuat hari ini. Padahal pada waktu itu, apa maksudnya? Maknanya apa? Makna orisinilnya. Makna orisinilnya orang-orang Lewi tidak mendapat tanah, lalu yang mendapat tanah suku Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aser, semua memberikan 1/10 untuk suku ini, juga untuk orang asing, juga untuk janda-janda, juga untuk anak yatim piatu, juga untuk biaya perayaan Pondok Daun. Mereka harus memberikan 1/10 dari hasil bumi mereka. Ini di sektor agraris atau ternak mereka. Kalau ternak harus diberikan ternak utuh. Tapi kalau hasil bumi bisa diuangkan. Kalau diuangkan harus ditambah 1/5 dari nilai itu atau 20%. Artinya tidak 1/10 lagi, tapi 12%. Kalau sektor buruh, jasa, tidak ada. Atau tidak jelas kalau jujurnya. Sektor jasa, perdagangan, buruh, nah jelas. Nah kalau kita lihat konteks, selalu kita akan jadi ngerti. Tidak sembarangan. Jadi kalau sekarang saya berbicara mengenai persepuluhan, saya tidak sembarangan, saya punya dasar. Kalau ada pendeta yang merasa terancam dengan khotbah saya seolah-olah saya menyerang, dia salah sekali. Justru saya mendukung gereja Anda bukan supaya jemaat memberikan 1/10, tapi memberikan segenap hidup. You tidak punya hak, tidak punya alasan untuk marah kepada saya. Kalau sampai dia marah seolah-olah saya menyerang ajaran persepuluhan, itu keliru. Justru saya memotivasi orang memberikan 100%. Tapi Pak, kalau 100 nggak mau. Jadi malah nggak ngasih. Lah kalau begitu maksud 10 itu apa? Bengkok kan hatinya? Anda ngerti maksud saya? Berarti you nggak bener kan? Jangan jadikan bisnis
pelayanan itu. Tapi kalau sampai kita tidak punya uang, kita tidak bisa menggelar pelayanan. Ini punya siapa pelayanan? Kalau punya Tuhan, God will make a way. Selalu Tuhan beri jalan. Jadi kesalahan memahami hubungan Israel dan orang percaya, kedudukan mereka di hadapan Tuhan serta perbedaannya, ini mencampur adukkan, main pungut ayat perjanjian lama dan baru, suka-suka. Nggak bisa, ini berbeda. Kedudukan mereka berbeda. Untuk bangsa Israel tidak berlaku firman kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kalau di perjanjian lama, orang bisa punya istri lebih dari satu. Daud itu 5. Abraham itu punya gundik-gundik. Gimana? Kalau di perjanjian baru harus monogami. Karena kan mau dikirim kepada kesempurnaan. Bisa nggak Abraham? Abraham jadi minus. Nggak bisa dicontoh. Daud itu 5 loh saudaraku. Nah kita belajar dari Daud apanya? Mengasihi Tuhannya. Bukan poligaminya saudara. Nangkep maksudnya? Beda. Nah karena kita bicara soal persepuluhan di pertemuan yang lalu. Maka mau tidak mau saya membedah juga hubungan bangsa Israel dengan orang Kristen. Kedudukan mereka di hadapan Tuhan serta perbedaannya. Nah kalau sudah begini anak kan tambah clear kan? Dan tambah cerdas. Kalau mereka berkata, tapi perempuan itu kan firman Tuhan Pak, gitu ya. Bapak melarang tuh perpuluhan. Iya firman Tuhan, loh kok dilarang? Coba gimana jawabnya kita? Bapak percaya nggak Maliaki itu nabi Tuhan? Iya percaya. Percaya nggak itu firman Tuhan? Iya firman Tuhan. Nah kenapa Bapak larang orang melakukan perpuluhan? Saya nggak larang. Saya mengajarkan 10% karena umat perjanjian baru itu tidak 10%, tapi segenap hidup, bukan 10%. Bapak percaya nggak berubah? Enggak. Yakin? Yakin. Amin? Amin. Nah, Allah nggak berubah, hukumnya nggak berubah. Allahnya nggak berubah, tapi manusia yang dihadapi berubah. Tapi nggak boleh marah, Pak. Ya kadang-kadang jadi kesel gitu ketemu orang begitu. Saya sudah ketemu orang-orang kayak begitu, saudara. Firman Tuhan mengatakan kan Pak Era, setitik noktah pun tidak akan berlalu sebelum langit dan bumi lenyap. Taurat itu kan Pak, nggak akan lenyap ya. Nah ini perpuluhan juga nggak lenyap. Sekarang saya mau tanya, Taurat itu apa dulu? Taurat itu isinya ada dekalog, ada misipatim, kuhim. Ini kan capek, sedangkan Taurat ini nggak tahu. Paham maksudnya? Jadi kalau ketemu yang begitu, kita berkata begini, ya kalau begitu kita sepakat tidak sepakat deh. Ayatiah dan Alkitabiah itu beda loh saudara. Ayat 3, ayat sekian-sekian, 9, 10, 11 misalnya. Berikan persembahan, ini teks ayat Alkitab. Itu tekstual, tapi nggak kontekstual, Pak. Nah, jemaat yang tidak belajar mana ngerti tekstual atau kontekstual? Apa sih tekstual, apa sih kontekstual? Kan nggak ngerti, saudara. Nah, kita kan mesti belajar. Makanya, saudara, saya harap tetap setia mengikuti ini. Kelihatannya temanya nggak menarik. Israel dengan orang Kristen sama ndak? Apakah Israel sama dengan orang Kristen? Alah, apa sih? Tapi begitu Anda dengar begini, Anda kan, yes, betul nggak? Yes, oh ada yang ayatiah, ada yang alkitabiah ya. Jemaat rata-rata nggak bisa bedakan loh, karena begitu mereka itu membaca Alkitab, mendengar khutbah lalu orang berkata, firman Tuhan berkata, mereka langsung berkata, nah itu alkitabiah. Enggak, itu ayatiah. Mengambil ayat Alkitab lepas dari konteksnya. Maka remaja-remaja dan pemuda-pemuda calon pemimpin-pemimpin ini ya belajar, oh gitu ya Om, gitu nak. Harus bisa ngerti kebenaran, mengupas, membedah. Biar remaja-remaja sudah pinter. Nah, akibat tidak melihat hubungan Israel dan orang Kristen, kedudukannya di hadapan Tuhan serta perbedaannya, maka mengaburkan standar norma yang dikenakan bagi umat perjanjian baru. Norma yang kita harus kenakan itu norma yang bagaimana? Normanya orang Israel bagi orang Yahudi di perjanjian lama dengan norma orang percaya di perjanjian baru itu berbeda. Hal yang paling ekstrim, ini ekstrim nih, contohnya ya. Kalau kamu taat diberkati.
Nggak taat dikutuk, lah bener banget loh. Betul nggak? Tapi di perjanjian baru sudah taat tetap miskin. Bisa nggak? Lah bisa sekali. Pada zaman aniaya atau orang-orang Kristen yang di tempat di mana Injil ditolak, sampai sekarang tetap ditekan. Kemiskinan itu bukan bahasa pasti atau ciri pasti orang nggak taat loh. Justru ketaatan buat orang jadi miskin, teraniaya, tertindas. Nah kalau sekarang Anda miskin, jangan terus berkata, aku tertindas Pak, demi salib. Mungkin bukan salib tapi silap. You malas tidak bertanggung jawab, punya dikit duit Anda jadi boros. Nah itu Anda salah sendiri loh. Lihat konteks. Dengan demikian saudara, kalau standar norma yang dikenakan bagi umat perjanjian baru sama dengan umat perjanjian lama, lalu mensejajarkan umat perjanjian baru dengan umat perjanjian lama. Buktinya apa? Begitu banyak khutbah yang diambil dari ayat-ayat perjanjian lama tanpa menggali konteksnya, langsung jebret diartikan suka-suka. Ini salah saudaraku. Yosafat berperang, dia berdoa, lalu malaikat Tuhan menghancurkan musuh-musuhnya. Begitu misalnya ya toh. Kita juga begitu saudara. Tuhan berperang ganti kita. Jadi anak-anak kalau mau ujian berdoa, kalau berperang ganti kita. Suruh ngisi itu malaikat. Kan nggak bisa kena begitu kan? Konteksnya Yosafat waktu itu bagaimana, Hizkia bagaimana, beda. Hizkia mau mati, dia menangis, minta panjang umur, Tuhan perpanjang. Sekarang saudara mau mati, doa dengan air mata, Tuhan panjangkan. Udah 80 tahun mau dipanjangkan berapa lagi? Lihat konteksnya Hizkia umur berapa waktu itu dalam rangka apa? Kalau saya boleh membedah, seandainya Hizkia mati, Yehuda tidak hancur seperti waktu itu. Dengan dia hidup menjadi sombong, memamperkan kekayaan, kerajaan dan bait Allah, Tuhan menghukum akan menghancurkan Yehuda, merampas kekayaan istana dan bait Allah. Itu karena Hizkia dipanjangin umurnya. Konteksnya benar. Lalu pelajarannya untuk kita apa? Jangan ngatur Tuhan. Dia bijaksana. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dan biarlah kita diatur Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Itu lagu-lagu luar biasa loh. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Hebat itu lagu. Nah, jadi saudara bisa melihat bagaimana doa Yabes dikenakan untuk orang Kristen itu konyol sekali. Itu norma untuk umat perjanjian lama. Tanah yang kamu injak jadi milikmu, ini tanah beneran loh. Maksud tanah-tanah kita injak. Umat yang baru berkata dunia ini bukan rumahmu. Waduh bedanya kemana-mana. Betul? Tapi kita bisa mengelilingi tanah orang lalu menjadi milik. Lalu bangun gereja. Tuhan nggak perlu dibantu begitu. Kalaupun sampai jadi gereja, Tuhan nggak mencegah. Pasti kau punya banyak cara. Dan yang pertama, kebesaran hatinya berkata, oke, saya kasih. Yang kedua, pasti kau banyak triki-triki yang nggak bisa dijelaskan. Wah, dia keliling-keliling, dia doa, dia deketin orang kaya. Bisa, itu bisa. Agama lain juga saudara tahu. Mengumpulkan dana, udah triliun jumlahnya. Tahu? Untuk kegiatan gini triliun, Anda mah baru ratusan juta, Anda belum apa-apa. Kalau standar norma perjanjian lama sudah cukup membuat seorang berkenan kepada Allah, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tidak perlu mengajarkan kebenaran. Kalau standar norma perjanjian lama sudah cukup membuat Allah dipuaskan, tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia mengajarkan kebenaran. Lalu nanti kalau ada orang yang konyol bilang gini, Pak Eros membuang ya perjanjian lama ya. Bukan membuang, you harus teliti membaca perjanjian lama. You harus belajar maknanya, menangkap maknanya, mengekstrak setiap
paragraf pasal kitab menemukan butir-butir kebenaran. Dan kalau saya boleh nambahkan satu kalimat, kalau Anda mengerti kebenaran dalam Injil, Perjanjian Lama itu standarnya di bawah. Amin. Standarnya di bawah. Bukan dibuang. Di bawah itu artinya buat latihan. Buat latihan. Oke. Makanya kalau orang memaksakan diri untuk memberi persepuluhan, oke, latihan pakai 1/10. Silahkan. Silahkan pakai cara itu. Tapi standar yang benar segenap hidupmu. Nah, selanjutnya, kalau orang tidak memahami hubungan antara bangsa Israel dan orang Kristen, kedudukan mereka di hadapan Tuhan, serta perbedaannya, ini akan mengacaukan tujuan hidup orang Kristen. Jadi tidak jelas tujuannya, jadi kacau. Ini hal yang paling parah, paling merugikan. Saya tulis di sini paling membahayakan. Tujuan hidup orang Kristen itu cuma satu, Tuhan dan kerajaannya. Kalau orang Israel itu pemenuhan kebutuhan jasmani, pakai Tuhan. Paham? Tuhan bukan tujuan hidup mereka. Walaupun Tuhan sangat berperan, harus dominan, tapi bukan tujuan utama. Karena mereka mau kemakmuran. Karena tanah yang dijanjikan itu tanah di bumi ini. Kemakmuran yang mereka harapkan itu kemakmuran jasmani. Nah sekarang kalau orang menyamakan bangsa Israel dengan orang Kristen, jadi kacau tujuan kita. Sebenarnya adanya perang makin banyak, gempa makin banyak, kemiskinan merajalela dan segala bencana hidup. Itu karena Tuhan yang melegalisir. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus yang membawa bencana. Baca dulu deh, Matius 10:34. Matius 10 ayat yang ke-34. Sebenarnya saya harus menjelaskan kuda-kuda. Ingat kuda-kuda yang saya jelaskan itu. Meterai itu dibuka Tuhan Yesus, dunia akan berubah warnanya, bergolak terus. Kuda putih itu adalah kekristenan yang merubah dunia. Betul? Warna merah itu perang. Warna hitam itu kemiskinan, itu persoalan ekonomi. Warna hijau itu agama besar di dunia. Yang timbul di Timur Tengah yang menguasai sebagian besar negara di Asia. Warna hijau. Itu dinubuatkan Alkitab semua itu. Tuhan yang melegalisir semua itu terjadi, saudara. Baca deh. Matius 10 ayat yang ke-34. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya, aku tidak datang membawa damai di atas muka bumi. Lah Pak, gimana dengan berita malaikat damai di bumi? You periksa bro, you periksa bro. Damai di bumi bagi orang yang berkenan. Damai di orang, bukan di bumi, not on earth, tetapi inside us. Di sini damainya. Bumi mah diobok-obok. Sebab penderitaan itu harus ada, goncangan harus ada, seperti kontraksi orang bersalin sampai kemudian zaman baru. Wah, ini mah luar biasa. Terus baca. Aku datang bukan untuk membawa damai, Tapi melainkan pedang. pedang itu makairan, pisau besar. Ada beberapa kata untuk pedang. Ini makairan itu pisau besar. Pisau besar itu bukan untuk motong daging untuk dimasak atau untuk perang, untuk eksekusi. Jediet. Kadang-kadang eksekusi kan pakai kampak besar, tahu nggak? Nggak mungkin dong eksekusi pakai pisau yang leher digrek. Jadi yang ini, seperti gilotin itu, jeblet. Begitu. Tuhan mengeksekusi, saudara. Dunia ini akan bergolak terus, ya. Dan yang menarik itu di Matius 24 ayat 8. Itu ayat yang luar biasa, saudaraku. Semua itu terjadi supaya permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, penderitaan itu penderitaan the pain of childbirth. Jadi penderitaan ibu-ibu yang melahirkan. Itu bukan penderitaan lama. Penderitaan yang akan memulai atau mengawali sebuah kebahagiaan. Betul nggak? Iya kan, ibu-ibu kalau
Ngerti gak saudara? Hah? Tahu gak? Waktu anak saya pertama lahir nggak punya duit, sehingga di kelas 3. Tapi ternyata anak saya kan lebih berat dari saya. Biar kelas 3 lebih berat dari ini, ya kan? Ketika anak saya 2 yang terakhir lahir itu sudah punya uang untuk di kelas khusus di mana saya bisa menunggui istri. Waktu nah itu. Jadi anak-anak kalau sampai kurang aja sama ibu lo, nggak jadi orang. Penderitaan ini akan makin luar biasa bumi ini. Kontraksinya makin cepat, jebret. Lalu Tuhan datang. Bumi ini tidak menjanjikan. Nah sekarang Anda bisa lihat. Kalau orang Israel kan makin dekat Kanaan kan makin dekat Kanaan makin happy kan, betul nggak? Kita itu mau makin dekat Tuhan tuh makin goncang dunia ini, itu beda sekali. Nah kalau sampai kemudian menyamakan orang Israel dengan orang Kristen, nggak mengacaukan tujuan. Anda bisa ngerti maksud saya? Nah sekarang Anda bisa lihat banyak komunitas Kristen yang kemakmuran jasmani, nggak jelas tujuannya kemana, paham nggak? Ini paling mengerikan saudara saja ya. Sampai hari ini pasti nggak jelas tujuannya. Belum berubah loh. Udah LB3 dan hari ini ada satu kata baru yang saya bagi, huntara, hunian sementara, huntara. Jadi nanti kalau temu saudara yang kasih tahu ini hunian sementara, bukan huntat, hunian tetap. Kalau orang Israel nggak kenal huntara huntat, yang dia tahu ya huntap aja udah. Padahal kalau membaca Bapak Abraham, nenek moyang mereka, Abraham sudah musafir loh. Sudah jadi musafir untuk menantikan kota yang memiliki dasar dan direncanakan oleh Allah. Itu langit baru, bumi baru. Tapi anak cucunya itu tidak sanggup mengerti itu. Coba, kalau kita sudah ngerti begini, gelisah nggak saudara? Gelisah. Jadi kalau saudara lihat kok Pak Era seperti orang kalap. Karena saya tahu, kalau mendengar orang ngajar salah, bukan saya iri gereja lain. Ya Bu, Pak, kenapa sampai kalap? Karena kita lihat itu ajarannya keliru. Kayak lu paling bener, gua sih belum bener, yang gua ajarin bener. Hidup kita nggak lama. Tragis banget deh kalau kita nggak mikir begitu. Kita ya hidup besar, umur 25, 26 menikah, lalu punya anak, nggak lama punya anak pacaran kawin, kita udah tinggal. Nanti istri dulu meninggal, suami dulu meninggal, tragis loh hidup ini. Itu pun kalau umur panjang, itu pun kalau nggak bermasalah, belum kalau sampai bermasalah, cerai, anak kena narkoba atau kawin salah, jodoh. Doilah Pak, dunia ini nggak menjanjikan. Jadi saudara, dengan cara ini terjadi penyesatan yang sangat sistematis dan meluas. Tujuan tidak jelas. Dan karena tujuan nggak jelas, maka iblis bisa memangkas perjalanan umat perjanjian baru. Karena ketika tujuan Anda tidak jelas, maka karakter Anda tidak terbentuk untuk menjadi corpus delicti. Nah itu sudah cukup membuat iblis menang. Hanya membuat orang jadi baik, tapi tidak menjadikan orang seperti Kristus. Dan ini bisa merusak rencana keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak jelas tujuan hidupnya. Nah kalau ajaran-ajaran yang salah itu kan membuat imun, sehingga mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Mereka mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga. Saya ngomong begini, mereka bilang, itu mah mentang-mentang dokter tuh, pinter tuh. Bukan soal begitu bro. Soal kebenaran yang you harus tahu. Semua keluarga saya dalam Tuhan Yesus dan saya ingin orang selamat. Betapa berharganya yang saya dengar itu. Untuk menganalisa hubungan Israel dan orang Kristen, kedudukannya di depan Allah dan perbedaannya, kita harus jujur melihat, cerdas, dan analitis memahami Alkitab. Kejadian sampai Wahyu sudah mulai tergambar. Nah, saya teruskan. Harus diakui bahwa orang Kristen, orang percaya adalah kelanjutan sejarah umat pilihan Allah atau sejarah kerajaan Allah. Kita ini lanjutan dari bangsa Israel, harus diakui.
Jadi kalau sampai ada hubungannya begitu erat antara Israel dan orang Kristen, itu nggak bisa dibantah. Karena kita itu lanjutannya. Kita itu kelanjutannya, saudara. Tapi kita bukan orang Yahudi, jangan lupa. Tapi kita kelanjutannya. Sejarah kerajaan Allah yang dimulai oleh Abraham, Kejadian 12, itu permulaan daripada sejarah hidup umat Kristen. Harus diakui. Berangkat dari panggilan Abraham, maka dia menjadi bapak orang percaya. Kalau ada orang lain ngaku dia bapaknya, terserah. Terserah. Tapi gue juga ngaku dia bapak gue. Dasarnya apa? Dasarnya begini. Abraham punya anak Ishak. Bukan Ucok atau Tumiar atau Hasiolan. Abraham punya anak Ishak. Kenapa ada Ishak? Karena ada anak-anak lain dari gundik-gundiknya. Yakub. Yakub punya anak Israel. Israel dibawa Musa ke padang gurun, ada Dekalog. Musa menulis Adam, Hawa, Nuh. Itu Musa yang nulis. Kita nggak tahu. Kita ngikut saja. Ngikut dari bangsa ini. Jelas rootnya. Apa root? Akarnya jelas. Jelas. Ada benang merahnya. Kalau ada agama muncul di Jawa. Namanya agama ting-ting. Misalnya. Lalu mereka nyebut-nyebut ada Nuh. Ada Adam dan Hawa. Kita kan mempersoalkan, lu dapat dari mana? Rootnya di mana? Lalu ngaku, enggak, karena kita punya mbah ceng-ceng misalnya. Dia dapat wahyu. Ya terserah situ. Kalau saya nggak dapat wahyu, gua tanya orang Israel. Tokoh-tokoh kita itu Israel, harus diakui. Dari Abraham dapat panggilan, Abraham punya Ishak, anak Ishak, terus Yakub, terus bangsa Israel dibuang ke Mesir. Dari Mesir dibawa Musa. Nah, Musa di jalan nulis kitab Kejadian, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, betul? Kita ngekor dari situ. Oke? Lalu terus sejarah bangsa Israel, kita ketemu di situ ada hakim-hakim, ada Simson, ada Gideon. Simson itu orang Yahudi, bukan orang lain. Jangan dipikir Simson itu orang Afrika, itu orang Yahudi. Musa itu orang Yahudi, oke? Itu orang Yahudi, asli orang Yahudi. Lalu terus ada cerita Daniel, itu orang Yahudi semua. Sampai Maleaki. Lalu sampai Yusuf dan Maria, itu Yahudi semua. Oke? Nah, kita itu lanjutan dari itu. Jadi kalau sampai orang benci Israel lalu nyambung ke kita, itu kita harus maklum. Karena orang-orang Kristen pertama juga orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu abang kita. Tapi kita bukan orang Yahudi, ingat ini. Dan kita tidak ada di ranah politik Zionis. Tapi sejarah mencatat kita itu numpang ke orang Yahudi. Nah, agama apa tadi? Ting-ting. Yang tokohnya namanya Mbah Ceng-Ceng. Kalau dia ngaku tahu Adam dan Hawa, Nuh, nabi-nabi itu, nabi ini. Gue tanya, lu dapat dari mana? Dia pasti punya alasan ngaku dari mana. Kita nggak persoalkan. Gua nggak ada urusan. Lu dapat dari mana? Oh, dari Tuhan langsung. Oke, silahkan you langsung direct. Kalau gua jujur, gua dapat dari orang Israel. Dan bukti-bukti transkripnya jelas. Mbah Ceng-Ceng lu dapat dari mana? Gua tanya. Transkrip lu dapat dari mana? Kalau gua jelas, transkripnya yang umurnya ribuan tahun masih ada sebagian. Dan jelas ada rootnya, benang merahnya. Nah, anak-anak remaja kita harus ngerti ini. Supaya kamu gak malu mengaku Allah Israel Allahku. Mengutus putranya Yesus Kristus. Yakin. Jangan, iya ya Allah gua kok tiga ya gak jelas. Allah kita lah yang benar. Jelas urutannya. Gak usah malu-malu, pede aja kali. Dan ini harus saya cekokkan ke anak-anak remaja pemuda. Supaya mereka punya percaya diri bahwa Allahnya itu benar. Agamanya itu murni. Kalau saya ngomong begini, tidak ada yang saya lukai. Kalau sampai terluka, emang gak selalu maling. Gak ada yang saya lukai. Betul gak? Mbah Ceng-Ceng terluka, Pak. Ya, terus selalu terluka. Orang gua udah jujur ngomong bahwa kalau orang Kristen dapat data-data itu numpleng Israel. Jujur gak? Kalau Mbah Ceng-Ceng, numpleng siapa lo? Gak mau mengakui? Gak tahu, terserah dapat dari mana.
Katanya dapat dari Nyai Roro Kidul, terserah deh. Kalau kita mah logis, terbukti ilmiah, nggak bohong begitu. Faktanya logika jalan terus. Lagi pula tahu nggak, yang nulis Alkitab itu orang pinter. Musa anak Firaun. Orang Mesir itu pinter loh bro. Kalau nggak pinter nggak bikin piramid yang satu batu 6 sampai 7 ton. Angkatnya gimana? Matematiknya begini. Pasti hebat ilmunya. Betul nggak? Pasti hebat ilmunya. Belum seninya, hebat dari Mesir itu. Musa. Daniel itu bangsawan. Hebat para penulis Alkitab itu hebat-hebat. Bukan orang yang nggak sekolahan. Nah, sekolahan. Karena saya menemukan kenyataan penipuan-penipuan itu, saudaraku. Lalu anak-anak saya ini nggak ngerti. Dipikirnya agama Kristen itu agama yang konyol, Allahnya kok 3, nggak jelas juntrungannya. Nak, gua kasih tahu ya, kita itu punya agama itu. Kalau disebut agama, itu jelas rootnya Israel. Datanya jelas dan hebatnya. Tahu nggak? Israel itu satu dari banyak bangsa kuno. Ada Moab, Amon di Kanaan loh. Amon, Moab, Amori, Filistin, punah semua. Kan masih ada nih bangsa. Kalau bukan tangan Tuhan yang kuat gimana? Coba, ada nggak kitab yang sampai eksis sampai hari ini? Taurat. Yang begitu lengkap. Itu kalau sekarang pakai chip ya, kecil gini, itu Alkitab lengkap. Zaman dulu itu bergulung-gulung, bisa berkuintal dan berton-ton. Ton, bukan kuintal, digotong gini loh. Itu pakai kulit, berton-ton, diangkatin begini. Kok eksis? Lalu ada orang yang khusus kerjaannya menyalin. Suku-suku Lewi itu menyalin. Makanya kenapa mereka, para imam itu menyalin. Makanya mereka dapat nafkah dari orang-orang, dari saudaranya. Menyalin, Pak. Kerja itu menyalin. Dan paling gila, tau nggak? Mereka tidak punya vowel, huruf hidup. Adanya konsonan. Lalu gimana menyebutin Yahweh, Yiwi, Yowo, Yuwi? Jadi kalau memang tidak betul-betul cerdas dan tiap hari belajar, hilang loh. Huruf Ibrani itu nggak ada vowelnya, Pak. Nggak ada huruf hidupnya. Yom, Yim, atau Yem, Yuim, nggak jelas. Itu hebat loh. Nah baru di abad-abad berikutnya, setelah abad pertama dibikin supaya orang nggak lupa. Kenapa? Karena Israel itu bangsa Yahudi tercerai-berai. Supaya nggak hilang sebutannya, baru diberi huruf hidup. Sebelumnya nggak ada huruf hidupnya. Anda ngerti nggak? Itu pun ada pesan penting. Kenapa? Betapa mereka setia dengan Alkitabnya. Kalau nggak setia bisa lupa huruf hidupnya loh. Seperti Yahweh, YHWH. Kok disebut Yahweh? Kenapa nggak Yuwu, Yiwi, Yahu, Yuwah? Enggak. Jadi mereka setia. Mereka lafalkan, tulis sambil dilafalkan. Bukan kuintal, berton-ton. Dari kulit. Alkitab segede ini di lama. Gimana? Nulisnya kalau nggak di atas perkamen kulit, lalu mereka segotong gitu. Luar biasa nggak? Itu yang nggak pernah kepikir. Kok masih eksis hari ini? Kalau bukan karena Tuhan yang memelihara dan orang-orang nekat yang memeliharanya, nggak bisa. Dan kalau Anda membaca mengenai kisah Gua Qumran, seorang ahli arkeolog yang satu kali melihat ada lempengan kulit loh. Ternyata Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya, beberapa kitab. Banyak dari mana? Seorang gembala. Dari gembala-gembala yang jual. Nah, ahli ini mulai mencari gembala kamu dapat dari mana? Di gua itu, Pak. Kok gua? Karena pada waktu kambingnya hilang di dalam kan, suruh keluar dilempari. Tung, kok ada bunyi? Tung. Ternyata ada tembikar-tembikar besar berisi kulit-kulit gulungan perkamen kulit-kulit ini yang berisi kitab Yesaya dan beberapa kitab yang lain. Diambil, dijual di pinggir jalan, diambil. Itulah penemuan di Qumran. Hebat kan? Itu umurnya ribuan tahun. Hebat. Jelas sekali datanya. Jadi kita bukan ngarang cerita ikut-ikutan kayak Mbah Ceng-Ceng tadi itu.
Ada datanya secara logik ditulis, kita tahu kenapa dicipta Adam dan Hawa. Bukan dongeng. Allah yang mewahyukan kepada Musa. Enggak kali Pak, Musa ngarang. Oke, kalau Musa ngarang, saya mau kasih tahu. Kok bangsa itu masih eksis? Kok sekarang penemuan Yeriko tembok tebel ternyata juga ditemukan pernah ada tembok yang setebal ini runtuh. Ngarang juga itu. Yang begini bisa dikalahkan nggak? Kagak. Pasti tidak juga yang lain. Gimana nggak kagum? Nah kalau Anda lihat saya seperti orang kalap, kenapa? Karena saya tahu. Dan orang yang nggak tahu juga nggak jadi kalap. Karena kalau Anda tahu ikut kalap kayak saya, selamat kalap. Kita mau meluruskan kebenaran ini. Bukan mau nyerang agama lain, meluruskan kepada keluarga sendiri. Nah nanti kalau orang Kristen jadi merasa tersinggung, marah-marah kayak kita nyerang. Bro, you are my family, you are my brother, you are my sisters, okay? You are my brothers, you are my sister, I love you. Aku sayang kepadamu. Aku mau kamu tahu kebenaran ini. Alkitab itu luar biasa. Nah harus dimengerti secara benar, itu maksudnya. Jadi ketika Tuhan mulai memanggil Abraham, itu fokusnya. Kalau ibarat sebuah film mulai disorot, shoot ke Abraham. Yang tadinya itu umum dari kejadian, ya ada Nuh, betul nggak? Itu umum kan dunia. Begitu Abraham dipanggil kejadian 12, shoot mulai. Fokusnya dipersempit, khusus Abraham. Lalu mulai cerita Ishak, Yakub, Israel. Fokusnya terus itu. Sejak itu. Makanya kenapa kita sebut Abraham itu bapak kita. Kan dari mulai itulah panggilannya. Dan Abraham sendiri. Nih, kalau sudah saatnya nih. Saya bahas Abraham sendiri. Tidak merasa bumi ini rumahnya loh. Dia mencari kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Nah, kenapa anak cucunya enggak? Anak cucunya belum sanggup ngerti. Kenapa? Kalau Ishak dan Yakub dia ikut Abraham. Janji yang satu itu. Nanti ada di ayatnya, oke? Mereka diajar Abraham untuk jadi musafir. Tetapi begitu masuk tanah Mesir, jadi budak 430 tahun, jadi geblek semua. Itu belum bisa mengerti. Terus panjang sampai kedatangan Tuhan Yesus, dikembalikan lagi kayak Bapak Abraham, musafir, dunia bukan rumah kita. Nah orang Kristen kok bukan kembali ke Abraham, kembali ke zaman orang-orang Israel yang keras kepala, yang otaknya duniawi, apa nggak rusak? Kalau kita bicara langit baru, bumi baru, orang lalu dahinya dilipat gini, halah orang putus asa hidup. Bapak Abraham udah begitu bro. Kalau kita ini sekarang muncul sebagai bangsa pilihan, itu lanjutan dari Abraham. Nah Israel ini itu hanya jembatan. Jangan balik ke Israel. Kalau mau balik ke Abraham. Abraham pun juga belum punya standar seperti kita. Karena standar kita Tuhan Yesus. Different banget saudaraku. Amin.